Bu Ana, Ya, eh, ada apa sih? bagaimana menurut Bu Ana untuk Pilpres tahun 2024 Ya, sebagai penasihat hukum dan politik di dalam organisasi? oke. Menurut pandangan saya, ya, pendapat saya, menurut pandangan saya, untuk calon-calon yang tahun 2024 kan belum ada yang pasti kan. Sekarang ini yang udah jelas lah, udah memilih wakilnya ya baru Pak Anies kan. Nah, Pak Anies dengan Caimin. Hmm, Kalau Pak Prabowo kita belum tahu siapa wakilnya, dan Pak Ganjar pun kita belum tahu. Mungkin di dua 2023 bulan Oktober mungkin, ya kan? Pendaftaran KPU tanggal berapa itu, Pak? Kira-kira tanggal 17 sampai 19 kalau Oktober. tidak salah. Nah, mungkin kita udah tahu. Jadi bulan depan lah ya kita tahu siapa pasangan-pasangan mereka dan siapa yang mencalonkan dan yang mendaftar di KPU. Kalau menurut pendapat dan pandangan saya, kita melihat ya kalau Pak Anies ya selama ini kita melihat ya baik sih, orangnya baik, bijaksana, dan Pak Prabowo pun begitu. Ya, Pak Ganjar ya kemungkinan ya sama, tapi kan setidaknya kalau pandangan saya, keinginan saya sangat berharap sebagai masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, saya itu sangat menginginkan mempunyai seorang presiden itu nggak muluk-muluk sih, nggak usah banyak-banyak titel, nggak usah tinggi-tinggi pangkat, cukup dia punya wawasan yang luas, punya pengetahuan yang tinggi, dan punya keimanan yang kuat. Jadi ada penyeimbang dalam dia melaksanakan kebijakan, dalam melakukan pekerjaan sebagai eksekutif ya. Ya, harapan saya adalah presiden di Indonesia ini yang baik dan benar. Yang benar belum tentu baik, yang baik belum tentu benar. Tentu yang baik dan benar, jujur, itu yang diutamakan. Adil. Jadi adil dalam hal apa? Jadi penyetaraan, samaan dalam hak, baik dalam segi hukum, dalam politik, sosial, masyarakat, dan kebijakannya selalu memacu menuju keadilan, kesetaraan. Jadi tidak ada yang perbedaan, oh ini masyarakat kecil, alah kalau masyarakat kecil itu dianggap kecil, kalau yang besar dianggap besar. Tidak, kecil besar, mau dia orang desa, orang kota, orang susah maupun orang kaya, keadilan tetap ditegakkan, kesetaraan dalam hukum tetap dilaksanakan. Ya bersih dalam berpolitik, berarti tidak money politik ya. Jadi tunjukkan integritas diri, tunjukkan bahwa kita mempunyai capability untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memimpin negara ini, gimana masyarakat rakyatnya bisa adil, makmur, sejahtera dari Sabang sampai Merauke.
Bukan hanya pembangunan fisiknya, bangunan infrastruktur, tapi pembangunan moralitas bangsa, moralitas anak-anak bangsa, moralitas masyarakat. Tentu yang memberi contoh ya pemimpinnya, terutama yang nomor satu, presidennya. Nah, kalau pemimpin udah memberi contoh teladan yang baik, tentu masyarakat dan pimpinan-pimpinan yang berada di bawahnya akan mengikuti. Contoh Pak Jokowi sekarang, dia menampilkan kesederhanaannya. Tentu yang di bawahnya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya nggak berani bermewah-mewahan, bahkan mengikuti, karena mereka merasa segan. Presiden aja sederhana, kok kita yang di bawahnya tidak. Itu contoh yang bagus. Jadi bukan hanya dalam hal kesederhanaan, tapi dalam segala hal. Ketakwaannya, kedisiplinannya, keadilannya, kebijakannya. Ya, Indonesia memang sudah sistemnya harus dirubah. Karena kita akan kalah dengan sistem. Tapi tentu sistem hati nurani jangan bisa dikalahkan dengan sistem teknologi, akhlak, etika, iman. Makanya landasannya harus ya kembali kepada personality. Siapapun dia pemimpinnya, siapapun orangnya, orang mana, suku mana, daerah mana, agamanya apa, budayanya apa, latar belakangnya apa, larinya ke personalnya juga. Siapa kamu? Pribadinya seperti apa? Untuk itu. Ya, kalau untuk 2024 saya pikir untuk seluruh ya masyarakat Indonesia pada umumnya ya lebih bijak lagi lah berpikir agar kita jangan bernasib yang lebih sengsara lagi gitu. Agar kedepannya ada perubahan yang lebih besar, yang lebih baik. Ya yang lalu biarlah berlalu, hari kemarin itu memang harus kita jalani. Hari ini harus kita syukuri, kita terima. Tapi kita akan memberikan perubahan pada hari esok. Ya, setiap pemimpin memang tidak ada yang sempurna. Pasti ada baik, ada buruk, ada jelek, ada kekurangan, ada kelebihan. Tetapi yang kita cari yang banyak kelebihannya, tentu sedikit kekurangannya. Saya pikir masyarakat Indonesia udah sangat cerdas dalam memilih hal seperti itu. Jadi mulailah kita berpikir bijak, berpikir cerdas, berakal sehat untuk menentukan 2024 agar kita mendapatkan, insya Allah ada pemimpin yang bisa menjadi wakil khalifah di bumi ini, yang bisa menjadi teladan bagi kita semua. Karena kebijakan tidak hanya asal bicara, tidak hanya asal memberikan dekorasi, tidak hanya memberikan peraturan-peraturan, memberikan statement, ucapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu deh. Gimana? Udah puasan jawaban saya, Pak? Iya, cukup puas dengan jawaban Ibu tadi. Selanjutnya begini, Bu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya kita lanjutkan ya besok. Terima kasih ya Pak untuk pertanyaannya. Semoga kita bisa berpikir cerdas.